Andini berdiri mematung di depan jendela kamarnya yang berembun. Hujan turun rintik-rintik sejak sore. Dan angin dari arah selatan meniup gorden putih tipis yang menggantung tak rapi. Malam itu, tanggal merah di kalender menandakan pergantian. Bulan Jawa, malam 1 Suro. Meski hanya sekilas, ia merasa ada yang berbeda dengan malam ini. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan suasana di rumah neneknya begitu senyap. Seolah semua makhluk hidup memilih diam malam itu. Untuk keempat kalinya dalam sepekan, Andini bermimpi aneh. Mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi pantai yang sangat luas. Berpasir hitam legam, dan ombaknya bergulung seperti amarah. Di hadapannya berdiri seorang wanita tua. Tubuhnya dibalut kebaya hijau tua yang terlihat usang. Wajah wanita itu tak pernah bisa ia lihat dengan jelas. Seperti tertutup kabut tipis. Namun sorot matanya terasa menusuk hati. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menggema dalam kepalanya. Datanglah ke pantai selatan saat malam. 1 Suro. Warisan leluhur menunggumu. Andini selalu terbangun tepat. Pukul 2 dini. Hari setiap kali mimpi itu muncul. Nafasnya memburu, tubuhnya dingin. Dan entah mengapa, bau air laut selalu menempel di hidungnya. Kali ini pun begitu. Ia duduk di ranjangnya, memegang dada yang berdegup keras. Dan memandang kalender di meja. Malam ini adalah malam 1 Suro, seharian tadi. Neneknya sudah memperingatkan untuk tidak keluar rumah malam ini. Nenek bahkan menaburkan garam di sekeliling rumah dan menggantungkan janur kuning di depan pintu. Katanya, agar roh-roh halus tak menyentuh penghuni rumah. Tapi semakin dilarang. Rasa penasaran dalam diri Andini justru semakin menjadi pagi harinya. Andini masuk ke ruang penyimpanan yang sudah lama terkunci. Ruangan kecil yang ada di belakang kamar neneknya itu berisi barang-barang lama. Penuh debu dan sarang laba-laba. Di pojok ruangan, Andini menemukan sebuah kotak kayu jati dengan ukiran bunga teratai. Saat ia buka, isi kotak itu membuat bulu kuduknya meremang. Di dalamnya terdapat foto lama ayahnya saat masih muda. Berdiri di sebuah pura tua yang berdiri di atas karang, menghadap langsung ke laut. Yang membuat merinding. Di belakang foto itu terdapat tulisan tangan yang samar. Kembali sebelum fajar atau jangan kembali selamanya. Andini membalik foto itu lagi. Ada sesuatu dalam pandangan ayahnya saat itu. Seperti sedang menyimpan ketakutan yang sangat besar, meski berusaha tersenyum. Di foto itu juga terlihat samar sosok. Perempuan berjubah hijau. Berdiri jauh di belakangnya. Padahal, foto itu diambil di tempat yang seharusnya kosong. Hari semakin sore. Awan kelabu menutupi matahari sejak siang. Dan suara tonggeret yang biasanya ramai, hilang entah kemana. Nenek Andini memanggilnya ke ruang tamu. Wajah neneknya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia menggenggam tangan Andini erat, bahkan terlalu erat. "Dini, kamu sudah mimpi itu lagi, ya?" Tanya nenek dengan suara pelan. Andini hanya mengangguk. "Jangan ke pantai selatan malam ini. Apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan turuti. Itu bukan warisan, itu kutukan. Dulu ayahmu juga keras kepala. Dia tak pernah kembali utuh setelah ke sana." Andini ingin bertanya lebih jauh. Tapi suara petir menyambar keras di luar, membuat jendela bergetar. Lampu di ruang tamu berkedip 3 kali sebelum padam. Dalam kegelapan, neneknya mulai membaca doa-doa pelan sambil menggenggam tasbih tua. Tapi Andini hanya duduk diam. Pikirannya melayang pada wanita dalam mimpi. Malam pun datang. Udara semakin menusuk kulit. Jam menunjukkan pukul 11.45 saat. Andini memutuskan untuk keluar rumah diam-diam. Ia membawa senter, kamera, dan sebuah liontin kecil peninggalan ayahnya. Tak lupa ia menyelipkan foto tua itu ke
Dalam tas kecil yang digantung di bahu, ia sudah sepakat dengan 3 temannya, Dani, Wahyu, dan Rika. Mereka bertemu di depan gardu ronda. Ketiganya tampak gelisah, tapi tak ada yang berani membatalkan rencana. Dani, dengan motornya yang tua, memimpin perjalanan ke arah selatan sepanjang perjalanan. Jalanan tampak sepi, terlalu sepi untuk malam akhir pekan. Pepohonan di pinggir jalan bergerak pelan tertiup angin. Setiap mereka melewati perempatan, Rika selalu menabur bunga 7 rupa dan komat kamit membaca doa. Kata ibunya, perjalanan ke Laut Kidul pada malam 1 Suro tak bisa dilakukan sembarangan sekitar pukul 1 dini hari. Mereka sudah hampir sampai di Parangtritis. Tapi anehnya, mereka tersesat. Dani yang mengandalkan GPS menggerutu karena peta di ponselnya terus berubah. Jalanan yang seharusnya lurus kini bercabang 2. Di kejauhan, tampak kereta kuda hitam berjalan pelan ke arah kiri. Tanpa pikir panjang, Dani mengikuti arah kereta itu, namun ketika mereka melewati jalanan, tanah yang sepi dan gelap, mereka menyadari sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Kereta kuda itu tidak meninggalkan jejak roda di tanah. Bahkan, suara langkah kaki kuda pun tak terdengar. Seolah kereta itu melayang, mereka berhenti di depan sebuah gubuk tua. Terbuat dari kayu gelap, atapnya nyaris roboh. Dan pintunya terbuka perlahan seolah mengundang mereka masuk. Udara di sekitarnya jauh lebih dingin. Kabut tipis turun pelan, membentuk bayangan-bayangan aneh. Di antara pepohonan, Andini menyalakan senter dan melangkah masuk. Di dalam gubuk itu, suasananya sangat berbeda. Dindingnya penuh dengan cermin pecah yang digantung terbalik. Di pojok ruangan, puluhan boneka berdebu berjejer rapi. Salah satunya mengenakan baju pengantin berwarna putih kehijauan, matanya kosong. Namun terasa seperti menatap lurus ke arah mereka saat Dani menyentuh salah satu boneka. Ia menjerit dan mundur. Telapak tangannya berdarah. Boneka itu menangis darah. Perlahan, tetesan merah keluar dari kedua matanya yang terbuat dari kancing. Menetes ke lantai yang berdebu, Andini mendekati dinding yang paling besar, di mana tergantung satu cermin besar yang hanya retak di bagian tengah. Ia menatap pantulan dirinya, namun yang terlihat bukan dirinya.